Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadikan praktis. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Kita berdoa satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa, semua ikuti lause ya, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang menciptakan kami, Bapa yang terus memelihara kami di dunia ini, Bapa yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan bisa memperoleh kehidupan kekal di surga. Pada saat ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini, di hari Tuhan, kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Yang ada di rumah juga bisa mengikuti secara online. Kiranya Tuhan, kami mohon, berkatilah ibadah kami ini, supaya berjalan dengan baik sampai selesai. Bantu kami untuk sungguh-sungguh melakukannya di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Kita lanjutkan pujian kita. Marilah puji. Semua nyanyi ya. Yesus turun ke dunia, haleluya. Firman jadi manusia, haleluya. Di Betlehem lahirnya, haleluya.
Kenapa? Oh, sudah. Oh. Belum ya? Oh, sorry. Ya, kita lihat pujian ini sebentar biar kita bisa pelajari. Nah, Yesus turun ke dunia ya, puji Tuhan. Kemudian firman jadi manusia. Siapa tahu yang dimaksud dengan firman di situ siapa? Ada yang tahu? Braden, tahu firman jadi manusia? Siapa yang jadi manusia? Ya, jadi yang dimaksud dengan firman itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, tapi dia mau rela merendahkan dirinya serendah mungkin menjadi manusia. Nah, untuk apa? Derita sengsara, disalib di Golgota untuk menggenapkan kehendak Bapa yang mau menyelamatkan manusia berdosa, yaitu kita semua. Nah, jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang rela datang ke dunia menjadi manusia untuk kita, hanya untuk kita ya. Yang sebentar lagi kita akan rayakan Natal ya. Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, kita bersyukur untuk pujian ini. Kita lanjutkan pujian kita lagi ya. Kasih Allah. Ya, jadi dari lagu ini menggambarkan kasih Allah yang begitu sangat besar yang tidak dapat dilukiskan dengan apapun ya. Kita nyanyikan lagu ini. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Ya, lagu ini sangat bagus ya. Ya, penciptanya benar-benar punya iman yang luar biasa. Nah, kita Lause berharap kita semua juga ya punya iman yang sungguh luar biasa seperti yang pencipta lagu ini atau penulis lagu ini. Nah, jadi kita lihat di situ kasih Allah amat besar dan tak bisa dilukiskan dengan apapun. Coba adik-adik lihat bintang di langit, tinggi sekali kan? Kalau kita naik pesawat lebih kita merasa ternyata kelihatannya di dekat aja ya. Tapi coba kalau kita di atas pesawat ya, ternyata lebih tinggi lagi ya. Sangat tinggi, tapi kasih Tuhan lebih tinggi dari itu lagi ya. Kemudian dalamnya lautan ya. Itu dalam sekali ya, tapi kasih Tuhan lebih dalam lagi ya. Jadi karena Adam telah berdosa dan kita juga adalah keturunan dari Adam berdosa,
Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, sehingga tadi Lau sudah bilang di lagu yang pertama, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, menghapus atau mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi walaupun manusia sering berubah, tapi janji Tuhan, kasih Tuhan ini tak akan pernah berubah. Dan janji untuk mengutus anaknya telah tergenapi. Dan kita sering merayakannya ya di kelahirannya maupun kematiannya itu sudah tergenapi ya. Nah, jadi kita bersyukur untuk Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dia rela mengutus anak yang tunggal datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita bersyukur dan kita mau nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku ya. Nah, jadi dari lagu ini mengingatkan kita juga bahwa biarlah firman Tuhan itu yang ada, yang Alkitab ya, Alkitab itu firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu ada di dalam hati kita ya. Makanya setiap kali dengar firman Tuhan berusaha pahami dan ingat, dan harus ada dalam hati kita dan harus berbuah, bertumbuh dan berbuah ya, supaya kita bisa menyenangkan Tuhan dan di waktu yang bersamaan kita juga bahagia. Kita sebagai orang Kristen, apa yang bisa membuat kita bahagia? Ya, bukan kekayaan dunia ini, ya, bukan hal-hal yang menyenangkan kita secara dunia, tapi kalau kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya itu adalah kebahagiaan kita yang sejati. Ya, oke. Jadi kita nyanyikan lagu ini, firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi pakai gerakan ya, adik-adik yang ada di rumah maupun ada di gereja ya. Kita nyanyikan, ya berdiri yuk, ya karena pakai gerakan kita harus berdiri ya. Oke, langsung agak minggir sedikit. Oke, yang kecil-kecil berdiri sayang. Oke, ya kita Ciri bisa geser supaya ada yang kecil bisa lihat. Oh, mereka belum bisa baca juga. Oke ya. Dah, kita nyanyikan bersama-sama pakai gerakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, kita bersyukur untuk pujian yang singkat, sederhana namun mempunyai makna ya, yang besar bagi kita. Kita akan mengumpulkan persembahan ya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang menjalankan persembahan adalah Kalista. Ya, sayang ya, maju ke depan. Betapa hatiku ya, kita nyanyikan lagu ini dengan menghayatinya ya sambil kumpulkan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku
ya. Ikuti lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam hidup ini. Terima kasih untuk pekerjaan Papa dan Mama yang Tuhan peliharakan. Kami bersyukur pada saat ini kami bisa membawa sedikit persembahan yang kami dapat dari orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan di Gereja Gapi Batam. Ampuni dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Ya, gampang diingat ya ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Oke, kita akan baca 2 kali. Dan waktu kalian baca, waktu kita baca, kita berusaha untuk ingat ya. Nah, karena setelah itu kita akan hapus yang warna hijau ya. Untuk membantu kita gampang mengingat juga. Oke, jadi kita baca 2 kali bersama-sama dari ayat isi ayat. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Sekali lagi semua ya, langsung mau dengar suaranya yang gede yang ada di gereja. Oke, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Oke ya, kita mau menghapus dan kami telah melihat dan bersaksi ya. Oke, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Langsung Mega ada apa? Oh, oke. Perhatikan ya sayangnya. Oke, kita lanjut ya. 1, kita hapus dulu ya yang warna hijau. Bahwa Bapa telah. Oke, ingat ya. Bahwa Bapa telah ya. Oke, ingat kata pertama yang dihapus tadi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. 1 Yohanes 4 ayat 14. Sorry, tak jalan tadi. Oke, sekarang baru bisa hilang. Oke ya, kita lanjut. Tadi harusnya udah hapus itu. Sekarang kita mau menghapus mengutus anaknya ya. Kita mau menghapus mengutus anaknya. Oke, kita hafal bersama-sama lagi. Braden tutup Alkitabnya sayang. Kita lihat yang ada di layar aja. Oke. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Oke ya, kita hapus menjadi juru selamat ya. Oke, 1, 2, 3.
1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Oke, sekarang kita menghapus semua ayatnya. Setelah itu, karena ini singkat, langsung minta satu orang ya. Di antara kalian yang ada di gereja. Oke? Oke ya? Nanti langsung minta ya. Oke, 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Oke, sekarang langsung mau minta Hana. Bisa saya? Siapa yang bisa? Jadi terlalu cepat kah? Jadi apa dong? Tidak konsentrasi. Lalu apa? Boleh begitu? Oke ya. Minggu depan semua udah harus hafal. Tujuan langsung buat ayat hafalan ini dengan bantu menghilangkan yang warna hijau demi warna hijau. Tujuannya supaya bisa membantu kita menghafal. Tadi bilang firman Tuhan ada di hati kita. Gimana kita mau ingat ada di hati kita kalau kita tak bisa hafal ya. Oke ya, jadi nanti aja kalian hafal ya di rumah. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Carihon. Oh, ada pengumuman. Ya, maaf. Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom jam 8.30 sampai 9.30 ya. Tapi bagi yang di rumah yang seharusnya sudah bisa datang ya datang saja di gereja, oke? Natal sekolah minggu ini ya, lihat dalam kurungnya hanya tatap muka ya, tidak ada Zoom lagi, tidak ada online untuk Natalnya. Jadi semua datang ke gereja ya. Oke, akan diadakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 jam 8.00 sampai 9.30. Dikasih warna khusus karena biasanya kita ke sekolah minggu atau kita mulai sekolah minggu 8.30. Tapi khusus Natal jam 8. Oke. 1, 2 anak sekolah minggu seperti biasa ya. Itu untuk kelas TK SD. Maksudnya TK SD 3 itu jam 8 sampai 8.20, kemudian SD 4 sampai remaja 8.30 sampai 9. Semua anak-anak sekolah minggu mari ikut bersaat teduh bersama. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Lause Carihon. Oke. Adik-adik ya, kita bersyukur sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya mau mendengarkan firman Tuhan yang di gereja dan yang di rumah ya, untuk adik-adik supaya duduk dengan tenang. Jadi nanti waktu Lause bercerita, kamu bisa dengarkan, duduk dengan tenang ya. Jadi diperhatikan ya, supaya kamu bisa mengerti firman Tuhannya. Oke, jangan ada yang main-main ya. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur bisa memuji nama-Mu. Dan Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami semua bisa duduk dengan tenang, bisa fokus, bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Sehingga kami bisa belajar dan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang menolong kami di waktu pemberitaan firman-Mu ini, supaya segala sesuatunya bisa kami mengerti juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik ya, mari perhatikan untuk cerita firman Tuhan. Nah, seperti biasa, cerita firman Tuhan itu selalu
ya diambil dari buku Alkitab ya, dari buku Alkitab yang adalah firman Tuhan. Nah, cerita hari ini adalah pelajaran tentang kedatangan Yesus ya. Jadi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ceritanya terambil dari buku atau Injil kitab Lukas pasal yang pertama. Di situ ada ya 26 sampai 56. Jadi adik-adik, nanti kamu buka kitabmu, sekarang kita cukup mendengarkannya. Nanti setelah sekolah minggu bisa baca lebih perlahan-lahan ya. Kamu bisa baca dan bisa lebih mengerti lagi. Oke? Nah, apa yang menjadi tujuan cerita kita? Kita agar percaya bahwa Tuhan mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, menjadi juru selamat hidup kita. Dan karena Tuhan menjadi juru selamat hidup kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita ya. Nah, kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita ini. Nah, adik-adik, tadi judul pelajaran kita adalah kedatangan Yesus. Nah, sebelum Lause bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus, juru selamat itu sendiri. Nah, kita mau lihat sedikit ya, cerita tentang seorang yang akan menjadi utusan Tuhan. Ya, yang Tuhan pilih untuk melayani, mempersiapkan jalan bagi umatnya, ya, untuk umatnya bertobat sebelum nanti kedatangan Tuhan yang adalah juru selamat itu sendiri. Nah, kita mau lihat ya siapa itu utusannya. Nah, ini ada satu keluarga ya. Nah, keluarga ini ya berasal dari keturunan Harun. Oke. Nah, keturunan Harun. Nah, nama bapak ini adalah Zakaria dan ibu ini bernama Elisabeth. Perhatikan ya, namanya Zakaria dan Elisabeth. Nah, mereka adalah anak-anak Tuhan ya, yang dikatakan selalu hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menurut perintah Tuhan ya. Taat, artinya taat, selalu mau taat kepada Tuhan. Nah, Zakaria ini, nah, dia bekerja menjadi seorang imam ya, dia melayani Tuhan ya di bait suci. Kita sudah pernah mendengar ya apa yang menjadi tugas dari imam. Nah, jadi sebagai seorang imam, oke, dia menjadi wakil, oke, perwakilan antara umat Allah ya, untuk nanti ketika dia datang bertugas mempersembahkan korban kepada Allah, dia menjadi wakil dari seluruh umat Allah ya. Jadi datang berdoa kepada Tuhan untuk meminta penghapusan dosa ya, dan juga berdoa kepada Tuhan. Jadi bertugas, imam bertugas mempersembahkan korban kepada Allah ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang mulia ya, yang dipilih ya, menjadi seorang imam adalah pekerjaan yang baik yang bisa melayani Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ada satu kejadian ya, kita melihat di mana ya Zakaria dan Elisabeth ini, nah dari semenjak mereka menikah ya, dari mudanya, nah pasti kalau kita punya istri dan suami ya, kita menikah, pingin punya apa? Punya anak ya. Tapi nah Zakaria dan Elisabeth ini, walaupun mereka sudah menikah ya, sampai saat ini mereka sudah tua, mereka tidak memiliki anak. Mereka sudah berdoa, tapi mereka mengharapkan seorang anak, tapi masih tidak punya anak. Kenapa? Karena dikatakan dalam Alkitab, Elisabeth ini adalah seorang yang mandul. Ya, seorang yang mandul itu artinya orang yang tidak bisa punya anak. Jadi mereka berdoa mengharapkan seorang anak, tidak bisa punya anak. Sampai pada masa tuanya. Lihat ya adik-adik, mereka sudah beruban di dalam gambar ini. Tapi ya ada satu di mana ketika Zakaria melakukan tugas ya keimanannya, di mana dia pergi untuk berdoa ya, oke, kepada Tuhan, oke, membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, ada satu kejadian di mana malaikat Tuhan, malaikat Gabriel datang kepada dia. Wah, jadi sebelum kejadian ini, adik-adik harus tahu ya, bahwa Tuhan tidak pernah berbicara kepada umatnya lagi ya, 400 tahun lamanya. Tapi inilah pertama kalinya ya, kembali Tuhan ya berbicara kepada umatnya
melalui malaikatnya. Nah, datang kepada siapa? Kepada Gabriel, kepada Zakaria ya, malaikat Gabriel kepada Zakaria. Nah, kenapa datang? Untuk apa? Nah, menyampaikan kabar gembira untuk dia dan istrinya bahwa doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan untuk mempunyai seorang anak telah dikabulkan Tuhan. Jadi mereka akan mempunyai anak laki-laki. Nah, anak ini adalah anak yang nantinya akan Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Karena dia nanti akan lahir menjadi pelayan yang akan membawa seluruh umat Tuhan untuk bertobat. Ya, mempersiapkan umat Tuhan bertobat. Oke, akan kedatangan juru selamat. Oke, juru selamat itu. Jadi ada tugas bagi anak ini. Jadi saya bilang kan, mereka sudah tua, oke? Mereka istrinya juga mandul ya, Elizabeth mandul. Jadi reaksi yang ditunjukkan oleh Zakaria adalah reaksi yang terkejut dan tidak percaya. Ya adik-adik ya, kenapa? Karena dia bilang, kami ini sudah tua, bagaimana mungkin bisa punya anak? Jadi ketika malaikat itu menyampaikan kabar gembira itu, Zakaria tidak bisa mempercayainya, ya tidak bisa percaya. Karena hal itu ya, ketidakpercayaannya, nah maka dia pun menjadi bisu. Di dalam Alkitab dikatakan menjadi bisu, tidak bisa bicara sampai pada kelahiran anak itu nantinya. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan? Ya, kalau Tuhan berkenan, ya mereka punya anak, pasti mereka bisa punya anak. Ya adik-adik ya, jadi sampailah ya dikatakan beberapa saat kemudian. Nah, firman yang Tuhan sampaikan digenapi ya. Jadi Elizabeth mengandung. Nah, dikatakan di sini sampai pada usia kehamilan yang ke-5 bulan. Wah, dia sangat senang. Makanya di sini dikatakan suatu perbuatan Tuhan bagiku. Artinya apa? Saya bisa hamil itu karena Tuhanlah yang menolong. Karena Tuhanlah yang berkenan, yang berkehendak saya bisa punya anak. Karena di situ dikatakan ya, Tuhan berkenan untuk menghapuskan aibku di depan orang. Jadi tadi Lausa sudah bilang, apa yang menjadi aibnya? Dia adalah seorang yang mandul ya. Mandul itu tidak bisa punya anak ya, sama sekali tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan menghapuskan aibnya, berkenan memakai dia ya untuk menjadi seorang ibu nanti yang akan melahirkan seorang anak yang akan melayani Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menolong ya. Ini Ibu Elizabeth yang sudah tua, yang mungkin secara manusia pikiran kita tidak bisa lagi punya anak karena udah kakek dan nenek. Tapi Tuhan ketika dia menyampaikan kehendaknya, kebenarannya, firman-Nya, maka itu akan terjadi. Jadi orang yang mandul pun ya kalau Tuhan membukakan rahimnya, membuat dia menjadi bisa punya anak, akan terjadi. Ya, jadi Elizabeth ya begitu bersyukur kepada Tuhan. Oke? Nah, maka ketika Elizabeth ya di usia kehamilannya yang ke-6 bulan, oke? 6 bulan sudah hamil ya, usia hamilnya 6 bulan. Nah, Tuhan pun menyuruh kembali ya malaikat Gabriel kepada seorang perempuan. Nah, ini tugas yang akan disampaikan Gabriel ya kepada seorang perempuan muda, nah, seorang gadis ya, gadis muda. Nah, gadis ini bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nah, namanya siapa? Namanya Maria. Nah, Maria ini ya seorang gadis muda yang tinggal di kota Nazaret. Lihat, perhatikan yang Lausa lingkari hitam ini ya. Nah, tinggal di kota Nazaret. Nah, apa yang disampaikan malaikat ini kepada Maria? Allah mengutus dia untuk datang kepada Maria. Di hadapan Maria ya, tiba-tiba seorang malaikat muncul loh, ada. Wah, ketika melihat itu pastinya terkejut ya. Kemudian malaikat menyampaikan salam kepada Maria.
Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Artinya apa? Engkau yang dikasihani oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Jadi ketika mendengarkan salam dari malaikat Gabriel, apa yang menjadi reaksi Maria? Wah, pastinya terkejut. Kenapa? Karena tiba-tiba ada seseorang datang di hadapannya. Yang adalah malaikat Tuhan. Ini adalah pertama kali yang terjadi dalam hidup Maria. Pastinya terkejut, sangat terkejut dan bingung. Kenapa dia menyampaikan salam yang seperti itu? Makanya dia bertanya di dalam hatinya. Nah, kemudian malaikat Tuhan menyampaikan kepadanya supaya dia jangan takut. Ya, Maria tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan ya memberikan kasih karunia-Nya kepada Maria. Bahwa dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi tidak perlu takut. Ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Ada sesuatu hal yang mau diberikan. Ya, suatu tugas kepada dia. Karena dia memiliki mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka malaikat menyampaikan apa yang menjadi tugasnya, pesannya kepada Maria. Tuhan memilih Maria menjadi seorang ibu. Nah, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan dinamakan Yesus. Dan anak ini adalah anak yang bukan anak seperti biasanya. Bukan seperti kita anak-anak biasa. Dia adalah anak yang spesial. Kenapa? Karena dia adalah anak yang sangat hebat. Kenapa? Karena dia sendiri adalah anak Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, dan anak Allah ini akan memerintah atas kerajaan yang kekal selama-lamanya. Jadi ketika mendengarkan hal ini, ya pasti membuat Maria sangat terkejut. Dan anak ini pun dikatakan adalah anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dia Yesus. Ya. Arti dari nama Yesus itu sendiri adalah Tuhan adalah keselamatan. Artinya adalah dia ya menjadi juru selamat. Ya. Nantinya. Nah, ketika Maria mendengarkan itu dia berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi ya? Perhatikan ya adik-adik ya, bagaimana mungkin? Karena aku ini adalah seorang gadis, belum punya suami. Tidak ada suami. Ya, hanya baru tunangan tapi belum punya suami. Karena kalau kita mau punya anak seperti tadi ya, Zakaria dan Elizabeth ya, dia adalah pasang suami dan istri. Makanya Tuhan ya mengabulkan doa mereka dengan memberikan seorang anak. Jadi dia ada suami dan istri, ya kan? Makanya ada keturunannya. Sekarang Maria ini di posisi dia adalah seorang gadis, ya. Tapi Tuhan bilang dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak ini adalah anak Allah sendiri, ya, yang akan datang menjadi juru selamat. Jadi ketika mendengar itu dia menyampaikan hal itu kepada Gabriel. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Bahwa memang kelahiran anak ini bukanlah sama seperti kelahiran anak-anak yang seperti biasanya. Karena ini adalah anak Allah. Maka dikatakan Roh Kudus akan datang kepadamu. Dan anakmu ini akan dikenal sebagai anak Allah. Ya, artinya Tuhan dengan kuasanya sendiri yang akan membuat Maria bisa hamil, bisa mengandung dan akan melahirkan anak ini. Walaupun dia tidak memiliki seorang suami. Karena yang akan dikandungnya itu adalah Allah, ya anak Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Nah, ini pekerjaan Tuhan bagi Maria. Kenapa? Karena ini adalah janji Tuhan ya. Bahwa nanti akan datang juru selamat bagi umatnya untuk apa? Untuk menebus dosa-dosanya. Nah, Tuhan sekarang mau pakai Maria untuk mengandung anak ini karena sebagai juru selamat manusia ya harus ya dilahirkan sebagai manusia. Jadi Tuhan mau pakai ya
rahim Maria ya untuk melahirkan nantinya anak Allah ini sendiri. Jadi Tuhan dan malaikat itu sendiri mengatakan kepadanya. Bahkan Elizabeth yang adalah saudaramu. Saudaramu di sini artinya sepupumu ya. Sepupumu itu yang sudah tua itu walaupun dikatakan dia mandul ya, dia pun saat ini sedang hamil dan dia akan melahirkan anak laki-laki juga. Jadi apa yang kamu pikir tidak bisa terjadi, segala sesuatunya dapat dilakukan Tuhan. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa nanti akan ada juru selamat yang datang. Dan saat ini Maria lah yang menjadi apa? Alat Tuhan itu untuk melahirkan nantinya, melahirkan juru selamat itu. Jadi janji-janji Tuhan yang sudah diberikan akan Tuhan tepati. Jadi kelahiran juru selamat akan ada. Ya, juru selamat itu akan datang ke dunia ini. Ketika Maria mendengarkan perkataan malaikat itu ya, dia mengatakan kepadanya, aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, apa artinya hamba Tuhan? Artinya dia adalah milik Tuhan. Ya, dia adalah anak Tuhan, dia milik Tuhan. Jadi kalaupun kata Tuhan, Maria engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, maka Maria mau taat dan melakukan. Makanya dikatakannya, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Pasti ya adik-adik, kenapa? Ada suatu resiko yang besar yang harus ya dihadapi Maria. Kenapa? Tadi Lausa bilang dia adalah seorang gadis muda ya, perawan, tidak punya suami. Tapi nanti bagaimana dia akan mengandung seorang anak, dan apa yang dikatakan tunangannya? Tadi dikatakan dia bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Dia harus memikirkan itu. Dan apa yang dikatakan keluarga dan masyarakat? Ya, karena pada zaman dahulu ya, kalau kita hamil ya tanpa seorang suami itu adalah satu kekejian juga ya. Itu adalah dosa ya. Makanya, tapi ketika malaikat mengatakan bahwa ini adalah anak Allah ya, yang akan datang ke dunia ini, dan itu pekerjaan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dia bukanlah sama seperti anak-anak yang lain, karena ini adalah Tuhan itu sendiri yang akan datang. Maka Maria mengerti dan dia percaya bahwa Tuhan ya, dia mengambil satu tekad, Tuhan, saya mau taat kepada kehendak-Mu dan perkataan-Mu. Jadi dikatakan, jadilah padaku seperti perkataan itu. Karena aku adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan memakai aku, ya, menjadikan aku sebagai alatnya. Nah, adik-adik, apakah Maria mau menaati semua yang dikatakan Tuhan? Ya, benar. Ya, Braden jawab, ya. Maria mau taat kepada Tuhan. Sampai bajunya semua kotor. Jadi setelah itu ya, beberapa waktu ya kemudian ya, ketika kabar itu disampaikan, Maria pun berangkat untuk mengunjungi sepupunya tadi Elizabeth, karena tadi dikabarkan bahwa Elizabeth juga saat ini mengandung seorang anak laki-laki. Jadi Elizabeth ya tinggal di sebuah kota di wilayah Yehuda di sini ya. Nah, tadi Maria Lausa bilang tinggal di Nazaret. Jadi dia harus turun ke bawah untuk mengunjungi sepupunya tadi ya, Elizabeth. Nah, sampailah dia di rumahnya Zakaria, rumah Elizabeth. Nah, bertemu dengan Elizabeth. Nah, apa yang menjadi reaksi mereka berdua? Sangat bahagia karena mereka bisa saling bertemu ya. Sangat bahagia sekali, bersuka cita di dalam Tuhan. Dan Elizabeth pun mengatakan kepada Maria bahwa Maria, diberkatilah engkau ya oleh Tuhan. Bahkan anakmu yang akan kau lahirkan pun ya. Dan dia sangat bahagia, aku sangat bahagia karena engkau yang adalah ibu juru selamatku ya, mengunjungi aku. Dia memposisikan siapalah aku.
Anak yang engkau kandung itu adalah juru selamatku, tapi engkau datang untuk mengunjungi aku. Nah, juru selamat artinya apa? Penyelamat ya adik-adik ya. Karena juru selamat, jadi penyelamat. Nah, anak yang dalam kandungan Maria ini adalah juru selamat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, yang adalah Allah. Ya. Ketika Maria ya mendengarkan perkataan Elizabeth itu ya, dia menjawab ya dengan pujian yang indah. Nah, di sini kita mau lihat dengan pujian yang dia sampaikan, dia menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia mengatakan, jiwaku Tuhan memuliakan Engkau. Rohku penuh sukacita ketika aku berpikir tentang Allah. Jadi dia melihat bagaimana ya Allah itu begitu luar biasa. Ya, kita melihat juga bagaimana Maria ini mengerti tentang Allah ya. Dia mengetahui bahwa apa yang saat ini terjadi ya adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang adalah juru selamatnya itu sendiri. Tuhan yang sangat baik kepadaku. Tuhan yang bermurah hati kepadaku. Walaupun aku adalah hambanya yang rendah. Ya, tapi Tuhan berkenan mau memakai aku ya, untuk melahirkan seorang anak yang adalah Allah itu sendiri. Tuhan pakai aku. Jadi dia sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengan kehormatan yang besar yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kepadaku, maka apa? Orang yang hidup sesudah aku akan menyebut aku berbahagia. Kenapa menyebut dia berbahagia? Karena dia adalah ibu dari juru selamat hidup kita, adik-adik. Ya, maka dia katakan Tuhan adalah Allah yang kudus, yang sungguh besar, yang sungguh mulia, yang sungguh perkasa. Dia telah berjanji akan memberikan seorang juru selamat. Dan saat ini Tuhan menyampaikan bahwa aku akan mengandung dan akan melahirkan juru selamat itu. Dan dia sungguh bersuka cita di dalam Tuhan. Ya adik-adik ya, kita lihat tadi pujian yang disampaikan Maria. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, Maria tinggal di rumah Elizabeth sekitar berapa? 3 bulan. Setelah itu dia kembali lagi pulang ke rumahnya di Nazaret ya. Jadi kita melihat adik-adik ya, dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, waktu malaikat menyampaikan bahwa yang akan engkau kandung, yang akan engkau lahirkan itu adalah anak Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Maka kita lihat apa yang menjadi jawabannya, responnya Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Ya. Jadi Maria dengan tulus dan berani, dia mengatakan dia ini milik Tuhan. Dia ini kepunyaan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan mau saya menjadi ibu dari Tuhan Yesus, biarlah itu terjadi. Walaupun nanti ada resiko, tapi aku percaya ya, saya berserah kepada kehendak Tuhan. Karena saya telah dipilih Tuhan untuk menjadi ibu sang juru selamat itu sendiri. Yang adalah Tuhan Yesus sendiri, penyelamat kita. Jadi dari kata-kata Maria ini kita lihat adik-adik, dia sungguh beriman kepada Tuhan. Dia sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau sepenuhnya ya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan kepadanya. Jadi dengan iman percaya dia mau dipakai Tuhan. Jadi melalui cerita firman Tuhan, hari ini juga adik-adik kita melihat ya, bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya tadi ya melalui Gabriel, oke? Nah, itu adalah firman-Nya disampaikan. Maria menunjukkan apa? Rasa percaya dan imannya kepada Tuhan. Dengan apa? Dia mau dipakai Tuhan. Dia mau supaya anak ini lahir dari rahimnya, ya. Nah, begitu juga dengan kita, harus percaya ya bahwa Alkitab, ya, kamu punya Alkitab di rumah? Alkitab ini, nah, seperti yang Lausa bilang, ini adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kamu harus percaya bahwa
100% yang dikatakan dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Yang benar, ya, artinya itu yang benar karena itu adalah firman dari Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan banyak hal yang kita pelajari. Mungkin kadang itu sulit bagi kita untuk lakukan, tapi ketika Tuhan mengatakan, ya, di dalam firman-Nya kita harus percaya dan harus melakukannya dalam hidup kita. Sama seperti Maria, ya. Dia mendengarkan kabar itu dari malaikat Gabriel dan dia mau percaya kepada firman Tuhan itu sendiri. Tentang kedatangan Tuhan Yesus disampaikan di dalam Alkitab. Ya, mungkin kita mendengarkannya, tapi kita bilang kapan dan seperti apa, ya, karena kita nggak melihat. Tapi ketika Tuhan mengatakan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini, kamu mau percaya tidak? Kamu mau percaya nggak itu 100% kebenaran dan itu adalah firman Tuhan? Nah, kita harus ambil sikap percaya dan mengetahui bahwa itu adalah kebenaran, ya. Dan harus beriman kepada Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Walaupun kita tak bisa melihat, walaupun kita tidak tahu kapan tanggalnya, tapi ketika Tuhan mengatakan akan terjadi, maka itu akan terjadi. Kapan? Tuhan yang tahu. Ya, adik-adik, yang harus kita lakukan adalah percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah, yang kedua, tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus, ya, yang dikandung oleh Maria, dia adalah Allah dan satu-satunya juru selamat hidup kita. Kita manusia berdosa. Apakah kamu adik-adik percaya tentang kabar ini? Tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah dan juru selamat hidupmu satu-satunya. Yang hanya bisa menyelamatkan kamu itu Tuhan Yesus. Karena dikatakan dia juru selamat. Dia adalah penyelamat hidupmu. Penyelamat hidupmu dari dosamu. Apakah engkau percaya akan perkataan Tuhan ini? Kita harus percaya sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagimu, maka kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya, ambil sikap yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan ambil sikap yang menunggu, menunda, tapi apa? Saat ini ketika kamu mendengarkan Tuhan Yesus adalah anak Allah itu sendiri yang adalah juru selamatmu, maka biarlah hatimu, dirimu mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Ketika kita yang sudah sungguh-sungguh yakin percaya kepada Tuhan, ya. Nah, tadi dikatakan kita harus bersyukur sama seperti Maria yang bersyukur karena dia telah dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat itu sendiri. Dan kita anak-anak yang telah, ya, ditebus Tuhan. Tuhan Yesus sudah lahir. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya. Setiap bulan Desember kita merayakan hari Natal. Untuk apa? Merayakan, mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Nah, bersyukur dengan tulus di dalam hati kita. Bahwa kita melihat Tuhan, saya ini manusia berdosa, tapi Tuhan mau menyelamatkan saya, mau memilih saya menjadi anak Tuhan. Membawa saya mengenal Tuhan Yesus. Menjadikan saya sebagai orang Kristen. Jadi harus punya hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Dengan hati yang bersyukur, maka kita mau hidup selalu apa? Beribadah kepada Tuhan. Selalu mau apa? Memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan juga mau apa? Menyerahkan hidup kita melayani Tuhan. Ya, dan mau taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mau datang untuk menyelamatkan kita. Mengirim Tuhan Yesus yang adalah anak Allah itu sendiri untuk datang menyelamatkan kita. Kita yang sudah diselamatkan harus apa? Harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kita mau dipakai Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Ya, berubah menjadi anak-anak yang taat. Jadi adik-adik, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa Tuhan menjanjikan akan kelahiran juru selamat bagi kita. Lewat Maria yang dipakai menjadi ibu juru selamat itu. Dan kita harus beriman dan sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan ini. Sehingga kita pun bisa diselamatkan dan hidup, ya, beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kiranya Tuhan menolong kita semua
Dan sungguh-sungguh ya adik-adik beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kita. Nah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur karena bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana Tuhan janji tentang kedatangan Juru Selamat Tuhan genapi lewat hidup Maria yang Tuhan pakai. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Juru Selamat hidup kami telah lahir 2000 tahun yang lalu dan telah melakukan segala kehendak Tuhan untuk mati menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, menjadi penyelamat hidup kami. Tuhan, walaupun kami tidak melihat peristiwa itu dan kami mendengarkan firman-Mu yang diberitakan, bantu kami sungguh-sungguh percaya kepada firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan ketika Engkau mengatakan kami harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami satu-satunya, biarlah kami mau menyerahkan hidup kami, bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat hidup kami. Supaya kami bisa sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup bisa tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga yang baka nantinya. Tuhan, tolong hidup kami supaya bisa taat kepadamu. Dan biarlah kami juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala yang Tuhan berikan. Dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Supaya kami pun bisa menjadi anak-anak yang selalu melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon Tuhan peliharakan kami dan berkati kami. Pimpin kami supaya hidup selalu mau baik dan melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita mau lihat pengumuman sebentar ya, ada 2. Nah, Natal sekolah minggu, minggu depan itu adalah hari Natal kita ya. Natal sekolah minggu kita. Jadi datang ke gereja ya, jam 8 kita mulai. Oke, jadi kamu sudah sampai di gereja bisa jam 7.45 ya. Jadi karena kita akan merayakan Natal. Nah, yang kedua adalah saat teduh setiap malam ya, dari jam 8 sampai jam 9. Jadi kamu sudah tahu seperti biasa ya. Jadi kiranya Tuhan yang memberkati kita semua ya. Selamat hari Minggu. Sebelum kita berpisah,